Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arozi Hashim dengan tema Ahli Zikir Tingkat Pemula. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Arozi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ketika seseorang sudah cinta kepada Rasulullah SAW dengan kalbunya, dia akan mencari nama itu di kalbunya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan sebut-sebut, sadar tidak sadar. Lain dengan orang yang bersyarat cintanya, dia berselawat kalau lagi ada hajat. Kalau nggak ada hajat, sudahlah jangan berselawat. Lagi ada usaha nih 4.444 kali, itu mah soleh, orang-orang soleh begitu. Tapi kalau muhibbin di atas itu, kalau orang soleh, abid, ahli ibadah, dia ibadah pamrih. Ya Rasulullah, saya ada salawat. Ngeliatin mobil orang bagus-bagus, salawat gitu. Ngeliatin rumah orang bagus, salawat gitu ya. Ya, masa itu harusnya udah lewat. Ini masa sekarang mengenal Rasulullah dengan cinta. Orang kalau cinta, jangankan 1000 salawat, 100.000 pun dia jabani. Orang kalau sudah cinta, lebih dari salawat, dirinya, hartanya dia korbanin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau belum cinta, baru zikir sedikit langsung nagih, ya Allah, ya Rasulullah, aku sudah wiridan, sudah mengamalkan ijazah dari Habib, tapi kok belum dijawab juga. Apalagi ini musim pemilu, setiap caleg minta wiridan. Masya Allah, Masya Allah. Nah kita mah ngasih aja ya kan, ngasih aja, kan tergantung jatah dia nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allah kalau kita doa, bagi kita nggak doa, kita doa sama kita nggak doa, pengetahuan Allah sama, sama ya. Terus ngapain doa? Ngapain doa? Makanya ada orang yang keblinger ngaji hakikat, itu hakikat setan. Aneh nggak usah doa, Allah udah tahu. Belagu amat, gak gitu-gitu amat kali. Ya, anak kita, anak saya misalnya, punya anak kan sebagian besar. Kalau enggak cari dulu, biar asbab punya anak. Kalau punya anak kita tahu nih kebutuhannya apa. Tapi kita senang loh, anak itu ngerengek minta beli apa. Tapi ngerengeknya yang pantas. Nah, ngerengek kepada Allah itu udah pantas belum? Ya, udah pantas belum ngerengek ke Allah? Mau jadi miliarder dari surga, jadi konglomerat surga, mau, jangan minta dikabulkan di sini. Serius, karena semua orang yang nanti masuk surga, dia kemudian bingung, diberikan manzilah, tempat yang tinggi oleh Allah, fasilitas yang tak terbatas. Selalu ditanya, ya Allah, aku kan gak pernah minta ini. Apa jawabannya? Ini adalah sir balasan doa yang dulu belum dikabulkan di dunia. Apa kata dia? Ya Rabb, seandainya semua doaku tidak dikabulkan di dunia, di sini saja. Tuh, cumakan. Nah itulah, manusia itu kan terketikan dan cumakan. Tapi kan Ustaz, kita kan masih di dunia. Kayak Allah nggak ngerti dunia aja. Kita kan masih butuh ini dan itu. Kan punya anak istri masih makan, ya Allah. Kayak Allah nggak ngerti aja urusan ente semua. Ya. Sayyidina Abu Bakar ditanya waktu semua asetnya dipindahin ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pindahin ke Baitul Mal. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawaban dia apa? Allah wa Rasuluhu wa la dzikrullahi akbar. Ada ayat begitu kan? Ya hafiz ya. Wa la dzikrullahi akbar. Sungguh menyebut Allah itu lebih besar. Maka keluarga Sayyidina Abu Bakar tidak pernah miskin, walaupun semua hartanya dikasih ke baginda Nabi Muhammad SAW. Saya mah belum sanggup begitu, nggak sanggup saya. Tapi udah mulai belajar. Ya, kendaraan kita mulai satu-satu kita kasih ke yayasan, mulai satu-satu sudah. Lama-lama rumah kasih ke yayasan, gitu semua nanti.
Wakaf malu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelan-pelan, kalau kayak kita ini pelan-pelan. Berani nggak? Insya Allahnya orang suka. Insya Allahnya suka. Insya Allah Ta'ala aja wajalla. Indahnya berislam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi Allah sama aja. Orang baca aja wajalla, ada aja wajalla sama aja. Bagi Allah kolbunya. Orang Jawa baca haknya gimana? Alhamdulillah. Bagi Allah nggak ada masalah, yang penting kolbunya. Ada orang munafik di zaman Nabi baca Qurannya canggih, Abdullah bin Ubay, tapi Allah benci sama dia. Maka ciri-ciri ahli Quran munafik, hati-hati. Dia suka meremehin orang, suka meremehin bacaan orang, hati-hati. Kita membaca Quran semua kan ini? Hah? Membaca Quran? Baca Quran nggak? Ya. Suatu kali kakek guru saya, namanya Syekh Abdul Malik Al-Mukri, beliau ngambil sanad Quran di Mekah 5 tahun, lalu dilanjutkan di negeri kita, di Sumatera Barat. Ada satu kampung namanya Batu Hampar. Batu Hampar ini bukan di Batam, bukan di Malaysia, bukan. Ini di Sumatera Barat. Namanya Syekh Abdul Malik. Orangnya sama dengan beliau qori kita. Ya, Allah izinkan mata batinnya lebih kuat dari mata zahirnya. Tapi dia hafal dan bisa baca Quran 7 qiraat. Ini yang Allah zahirkan mata zahirnya bisa 7 qiraat. Lebih canggih beliau guru saya. Satu kali diperintah oleh mursyidnya Syekh Muhammad Arsyad An-Naqsyabandi, waktu musim khalwat, kamu pimpin salat ya? Maka beliau pimpinlah salat. Tiba-tiba hatinya tergerak baca satu surat yang sudah dihafal oleh ibu-ibu yang di depan saya ini dan bapak-bapak semua. Surat Ad-Duha. Salah satu qiraatnya gimana kalau baca Ad-Duha? Ya, kalau nggak salah namanya imalah ya. Bukan he. Antara A dan I. Orang Arab nggak ada baca E, tapi bunyinya mata telinga kita kedengarannya padahal bukan E, antara A dan I. Orang Arab asli nggak pernah ngomong E. Itu mah Arab Syam, ente, ane, Al-Qur'aninya. Itu orang Arab sudah bukan Arab asli. Maka dibacalah wadduha begitu sampai terakhir. Selesai sholat, murid-murid beliau di dalam sholatnya nggak ingat Allah. Ternyata di dalam sholatnya dia ngomong, imam kita nggak lebih bagus bacaannya daripada kalau sekarang Iqra. Kalau dulu An-In-Un itu namanya metode Baghdadi. Ya, pernah dengar metode Baghdadi? Orang Sunda An-In-Un ya? An-In-Un terus ada logat Sundanya nggak? Kayak gitu-gitu deh. Betawinya ada nggak? Apa? An-In-Un, alif di atas A ya, gitu-gitu ya. Aduh, aku nggak tahu deh. Oke, saya pun belajar itu cuma seminggu langsung ganti Iqra oleh beliau, oleh murid beliau. Jadi apa kata nih? Ini orang Thariqah nih, ahli zikir semua, ahli zikir kolbu katanya. Orang Thariqah katanya. Maka tidak semua orang Thariqah ini sampai kepada hakikatnya. Lagi sholat, apa kata dia? Yang imam ini bacaannya nggak lebih bagus dari bocah kecil yang belajar metode Baghdadi An-In-Un. Habis itu apa yang terjadi? Syekh Muhammad Arsyad ngasih tahu mereka. Saya dengar ini dihikayatkan langsung oleh cicitnya. Ya. Yang kamu dengar itu bukan bacaan anak SD, anak TK. Itu bacaan salah satu qiraat yang 7. Ya. Ada cara bacanya di situ pakai imalah. Mereka bingung imalah apa. Tapi yang paling penting bagi saya bukan ilmu qiraat di situ. Orang lagi sholat, ini ahli Quran semua ini yang belakang. Ahli Quran, ahli zikir, lagi sholat mikirin salah imam. Ada yang begitu nggak? Jadi makmum tapi juri. Ada yang jadi makmum begitu? Bener. Terus ingat Allahnya kapan? Ya. Bener ya begitu ya? Padahal tadi itu ahli zikir loh.
Di dalam sholat pun dia mengejek orang, apalagi di luar. Maka saya nggak heran kalau orang baru belajar tarekat terus ngejek tarekat lain. Wajar kan, baru belajar. Udah lama juga masih bisa, kalau dia cuma di situ-situ aja. Ya, tarekat itu jalan. Tujuan kita bukan ke jalan, tujuan kita sampai ke ujung, yaitu mahabbatullah, mahabbatul Rasulillah sallallahu